الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah, yang ke-18 dari kebiasaan jahiliyah adalah inkaruhumul haqq alladzi la taqulu bihi ta'ifatuhum, menentang dan mengingkari kebenaran yang tidak dikatakan oleh kaumnya atau kelompoknya, yakni mereka ta'assub dengan apa yang ada pada mereka dan tidak mau menerima kebenaran dari yang lainnya. Ini ikhwan a'azakumullah juga merupakan kebiasaan jahiliyah. Dikatakan dalam kitab kita Masailul Jahiliyah bahwa min khisalil jahiliyah annahum la yaqbalun min al-haqqi illa ma taqulu bihi ta'ifatuhum. Bahwa di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang diucapkan oleh kelompok mereka sendiri. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 91, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum." Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kata Allah, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, amin, berimanlah, bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kata mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, dan mereka mengingkari selain itu. Wa huwal haqqu, padahal itu kebenaran yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Ini isyarat kepada kaum-kaum dari kalangan ahli kitab. Kenapa saya katakan dari ahli kitab? Karena ada kalimat kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi ucapan ini, ucapan satu kaum yang pernah diturunkan kepada mereka kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi yang merasa memiliki Taurat dan kaum Nasrani yang merasa memiliki Injil, ketika diajak kepada Islam, mereka menjawab, bahkan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan kami tidak mau percaya dengan selain itu. Yahudi lebih dulu mendapatkan Taurat, kemudian ketika diturunkan Injil mereka tidak mau beriman, bahkan bermusuhan. Tetapi ketika menghadapi Islam mereka bersatu. Pada hakikatnya mereka pun bermusuhan. Dan Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Yahudi. Mengapa demikian?
padahal kitab satu dengan kitab lainnya sama-sama dari Allah, maka Allah turunkan kitab-kitab tersebut saling membenarkan yang satu dengan yang lain. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah untuk kaumnya masing-masing, dan kitab Al-Quran untuk seluruh manusia, dan dalam keadaan membenarkan semua yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. yakni masalah tauhid, membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan juga munculnya nabi terakhir itu sudah disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan sudah disebutkan dalam kitab Injil, sehingga datangnya Rasulullah membenarkan berita yang ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Seharusnya mereka menerima, kan begitu. Kalau mereka tidak ta'assub dengan kaumnya, maka mestinya mereka menerima, karena datangnya Rasulullah dengan membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sudah diberitakan dalam kitab-kitab mereka. Ini makna musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Tetapi qul azakumullah, at-tabiyah ini menyebabkan mereka berkata, bahkan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan kami ingkari semua yang lain selain apa yang diturunkan pada kami. Artinya kami beriman kepada Injil dan Taurat dan tidak mau beriman kepada Al-Quran. Allah bantah alasan mereka. Alasan mereka batil dari satu sisi dan dusta dari sisi lain. Batilnya adalah karena mengapa mereka menolak kebenaran dari luar kelompok mereka. Kalau itu merupakan kebenaran dan terbukti ada pada kitab-kitab mereka, terbukti membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, dan terbukti membenarkan berita yang sudah ada dalam Taurat dan Injil, kenapa tidak diterima? Ini kebatilan. Mereka menolak kebenaran selain apa yang sudah diucapkan oleh kelompok mereka sendiri. Dusta dari sisi lain adalah karena mereka sendiri sesungguhnya tidak konsekuen dengan Tauratnya. Berarti dusta. Kami beriman dengan yang diturunkan pada kami. Benar. Kalian beriman dengan kitab kalian. Benarkah, jujurkah kalian kalau kalian beriman kepada Taurat dan Injil? Tidak. Kenyataannya tidak jujur. Dusta. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Kata Allah, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah." Kalau betul kalian beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian, falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Karena Bani Israel membunuh para nabi. Mereka membunuh Nabi Yahya. Mereka membunuh atau berupaya untuk membunuh Nabi Isa tapi tidak berhasil. Mereka membunuh nabi. Allah katakan, falima. Mengapa kalian membunuh para nabi kalau kalian memang beriman dengan kitab yang diturunkan di tengah kalian kepada nabi kalian? Berarti kalian juga dusta kalau kalian beriman kepada nabi dan apa yang diturunkan kepadanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang benar-benar beriman. Perhatikan ayat ini. Makna kalimat nu'minu bima unzila alaina. Makna kalimat mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maknanya nastamirru 'alal imani bit Taurati wa ma fi hukmiha. Kami akan tetap, kata mereka, kami akan tetap beriman kepada Taurat dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wa muraduhum mimma unzila fit taqriri hukmiha, yakni yang dimaksudkan oleh mereka adalah apa yang diturunkan adalah apa yang sudah ditetapkan di dalam Taurat. Wa muraduhum bi dhamirin mutakallim imma anbiya Bani Israel wa huwa zahir. Sedangkan dhamir yang dimaksud oleh mereka, ini bima unzila alaina, yakni yang dimaksud adalah para anbiya, yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi kami. Berarti diturunkan kepada kami tentunya, maknanya diturunkan kepada nabi-nabi kami. Ini maknanya. Bisa jadi Bani Israel atau nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Wa huwa zahir, dan itulah yang sangat tampak. Wa fihi iman ila ila anna adama imanihim bil Quran kana baghyan wa hasadan, dan ini ada isyarat. Ima fa auma'u adalah
mengisyaratkan. Di dalamnya, dalam ucapan mereka, ada isyarat. Kalau tidak berimannya mereka kepada Quran, itu karena bagian wa hasadan. Karena kedengkian dan karena hasud. Karena dia dalam keadaan iri dan dengki. Ala nuzulihi ala man laysa minhum. Karena turunnya kitab terakhir Al-Quran bukan pada kaum mereka. Dan bukan pula pada diri-diri mereka. Yani ala nuzulihi ala man laysa minhum. Wa imma anfusahum wa ma'na al-inzal alaihim taklifuhum bima fil munzal min al-ahkam. Sedangkan makna inzal diturunkannya atas mereka adalah dibebankannya pada mereka, taklif. Yani ketika mereka berkata bahkan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada kami, yakni diturunkan kepada para nabi-nabi kami yang dibebankan menjadi beban ibadah kami dalam apa yang diturunkan dari hukum-hukum. Wa hum ala hadhihi maqalah, tetapi Allah cerca ucapan ini. Perhatikan ucapan mereka yang menyatakan bahkan kami beriman yang diturunkan kepada kami saja dan kami mengingkari apa yang lainnya, yaitu Al-Quran. Kalimat ini sepintas kelihatan benar kan? Kelihatan sepertinya mereka adalah orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran. Pokoknya saya sudah diutus Rasul kepada kami dan sudah diturunkan kitab kepada kami, maka kami akan pegang kuat-kuat dan kami tidak akan ikuti yang lainnya. Sepertinya ini adalah kalimat yang menunjukkan istiqomahnya mereka di atas agama mereka. Tetapi Allah cerca, Allah bantah ucapan mereka. Kenapa? Karena satu, Al-Quran yang diturunkan membenarkan kitab mereka. Kenapa nggak diterima? Al-Quran yang diturunkan membuktikan berita yang ada dalam Taurat dan Injil. Kalau betul-betul mereka mengikuti Injil dan Taurat, mestinya mereka mengikuti Quran. Karena dalam Taurat disebutkan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ini setelah Isa. Dalam Taurat juga disebutkan, dalam Injil disebutkan demikian, dalam Taurat juga disebutkan akan datang Nabi namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahi. Ini semua nama-nama Rasulullah. Tetapi ketika betul-betul datang seperti yang dikhabarkan dalam Taurat dan Injil, mereka menolak. Berarti pada hakikatnya mereka menentang pula Injil mereka sendiri dan menentang pula Taurat mereka sendiri. Kalian katakan, bukankah demikian? Makanya dicerca. Maka kalau orang di akhir zaman yang sudah memegang Al-Quran dan sudah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka ucapan tadi dengan kalimat saya berpegang dengan Al-Quran dan tidak berpegang dengan apapun selain itu, dan saya tidak akan beriman kepada orang lain selain Rasulullah, yakni setelahnya maksudnya, maka ini adalah istiqomah berarti di atas Al-Quran. Karena sudah tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Rasulullah dan penutup para nabi. Maka beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Tetapi kalau ada orang nabi yang setelahnya mengaku nabi, datang orang-orang terakhir mengatakan saya Mirza Ghulam Ahmad, saya nabi yang berikutnya setelah Nabi Muhammad, maka kita katakan bahkan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami tidak beriman kepada kalian dusta, nabi palsu, dan kitabnya kita palsu. Kan begitu. Tetapi apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tidak demikian. Dalam Taurat dan Injil tidak dikatakan khatamun nabiyyin, tapi dikatakan bahwa nanti akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, nanti akan datang nabi setelahku namanya Muhammad, nanti akan datang nabi terakhir, nanti akan datang nabi begini dan begitu, sifat-sifatnya seperti dan seperti itu secara detail. Sehingga kalau mereka konsekuen memegang Quran dan Sunnah, memegang Taurat dan Injil mereka, niscaya mereka akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham? Baik. Berarti, ikhwan fillah azakumullah, Allah cerca mereka karena mereka sesungguhnya berdusta. Wa dhummu ala hadhil maqalah.
Mereka dicerca dengan ucapan itu, lima fiha min at-ta'rid bi sya'nil Qur'an. Karena apa yang terkandung di dalam ucapan itu penentangan terhadap Quran. Wa dasaisul yahud masyhurah, sedangkan dasaisul yahud, tipu daya Yahudi, rencana-rencana jahat Yahudi itu sangat masyhur, sangat terkenal. Bagaimana Yahudi memiliki dasais itu dendam yang terpendam, itu dasais namanya. Dasaisul Yahud masyhur, sangat terkenal bagaimana dendam Yahudi terhadap Islam. Bagaimana Yahudi tidak ridha datangnya Rasul terakhir dari kalangan Arab. Dan Yahudi tidak ridha datangnya kitab terakhir kepada seseorang yang namanya Muhammad dari kalangan Arab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak ridha dan mereka dendam, benci. Karena dendamnya, karena bencinya, karena hasadnya, karena dengkinya, maka mereka sembunyikan semua berita-berita tentang akan datangnya Nabi, mereka sembunyikan. Terus mereka berkata, kami tidak mau beriman kecuali kepada apa yang telah diturunkan pada kami. Kami tidak mau beriman pada yang lain. Seakan-akan mereka orang yang paling istiqomah, orang yang paling berpegang dengan Taurat. Padahal kadzdzab, dusta. Justru mereka menyembunyikan kitab Taurat atau menyembunyikan ayat-ayat yang berkaitan dengan berita-berita akan datangnya Nabi. Ini dasais dendam mereka. Auli annahun ta'awwalul amr al-mutlaq al-'am wa nazaluhu 'ala khasin wa huwa al-iman bima unzila 'alaihim. Atau mereka Yahudi menakwilkan urusannya yang mutlak dan umum, wa nazaluhu 'ala khasin, dan diturunkannya kepada yang khusus, yakni sesuatu yang sesungguhnya am, umum, mereka persempit dan menyatakan bahwa itu khusus untuk Yahudi. Bima unzila alaihim, khusus pada apa yang diturunkan pada mereka. Perintah-perintah yang ada dalam Taurat mereka itu sesungguhnya am, sifatnya umum. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada para rasul, dan berimanlah pula kepada rasul yang akan datang. Ini am. Tetapi mereka persempit. Itu maksudnya berimanlah kepada Taurat saja, jangan beriman pada Quran. Berimanlah pada Musa saja, jangan beriman pada Muhammad SAW. Ini mempersempit yang luas. Kama dayjanuhum fi ta'wilil kitab bi ghairil murad minhu, sebagaimana kebiasaan mereka. Daydan adalah ucapan yang selalu diulang-ulang, ucapan yang selalu didendangkan dan diulang-ulang sebagai kebiasaan mereka. Apa itu? Ta'wilil kitab bi ghairil murad minhu, menafsirkan kitab mereka, kitab Taurat mereka kepada makna yang tidak dimaukan. Menakwilkannya kepada makna batil, makna yang lain. Yaitu yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak satu kali, tidak dua kali. Yahudi yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. yakni merubah tafsirnya, merubah maknanya, mengganti kalimatnya, mengurangi, menambahinya. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq. Dan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya kata Allah, dan mereka mengingkari apa yang selain itu padahal itu adalah kebenaran. Ayhum muqarinuna li haqiqatihi ay alimuna biha. Yani mereka menentang Al-Quran, menentang apa yang dibawa oleh Rasul yang terakhir dalam keadaan muqarinuna li haqiqatihi, dalam keadaan mengetahui hakikatnya. Muqarin yani mengetahui korinah-korinahnya, mengerti tanda-tandanya bahwa Rasulullah itu hak, bahwasanya Al-Quran adalah hak. Ay alimuna biha, yakni mengetahuinya. Jadi kalimat wa huwal haqqu itu ucapan Allah menerangkan tentang mereka bahwa mereka menentangnya dalam keadaan tahu kalau itu hak. Yahud, Bani Israel menentang Al-Quran, menentang Rasulullah SAW dalam keadaan tahu bahwa Rasulullah itu hak dan Al-Quran itu hak. Terutama pendeta-pendetanya, pendeta Yahudi.
terutama tokoh-tokoh ulamanya. Mereka mengerti kalau ini kebenaran. Dari mana mengertinya? Pertama dari berita-berita Taurat, dari berita-berita yang ada di dalamnya dan ciri-cirinya, ciri-ciri Nabi yang akan datang begini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Dan yang kedua dari qarinah. Apa qarinah? Beberapa qarinah yang menunjukkan kalau ini tidak mungkin manusia biasa. Seperti mereka memiliki ilmu yang mereka tidak sampaikan pada orang Arab. Dan orang-orang Arab yang tidak membaca tidak mungkin bisa tahu, kecuali harus membaca. Ternyata datang seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak membaca kitab mereka, tidak pula pernah belajar dari pendeta Yahudi. Tiba-tiba membacakan ayat-ayat Al-Quran yang beritanya sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Mereka melihat, ini subhanallah. Kata mereka, ini berarti dalam hati kecil mereka. Tokoh-tokoh Yahudi mengatakan, ini berarti benar. Sampai diuji oleh mereka, dites oleh mereka dengan 3 pertanyaan. Ketika orang-orang Arab tanya, apakah Nabi yang akan datang itu betul seperti yang diberitakan oleh kalian dalam kitab kalian? Kata orang-orang Yahudi, coba tes. Tanyakan tentang pemuda-pemuda yang memiliki kisah ajaib. Dan tanyakan tentang seorang pemuda yang keliling dunia dan juga memiliki kisah ajaib. Dan tanyakan tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia Nabi. Kalau tidak bisa menjawab, bukan Nabi. Ini juga qarinah. Ternyata ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai manusia biasa tidak tahu, kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Maka berapa hari tidak Allah turunkan, atau belum Allah turunkan. Nabi SAW sudah gelisah, jawabannya tidak diturunkan. Dan orang-orang musyrikin sudah mulai gembira. Ini berarti dusta, bukan Nabi. Tiba-tiba Allah turunkan surat Al-Kahfi. Cerita detail tentang Ashabul Kahfi dan cerita detail tentang Dzulqarnain. Dan itu yang dimaksud oleh Yahudi. Dibacakan oleh Rasulullah SAW, didengar oleh orang-orang Arab, musyrikin dan muslimin. Dan musyrikin menyampaikannya kepada Yahudi. Katanya begini ayat-ayatnya. Yahudi heran. Kok benar? Kok persis? Kok tahu? Dari mana? Padahal dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan dia dalam keadaan tidak pernah belajar dari pendeta Yahudi. Dari mana tahunya? Berarti mesti ini Nabi betul yang datang dari Allah SWT. Tapi Yahudi, dasar Yahudi yang licik, menyertakan bersama 2 pertanyaan tadi 1 pertanyaan jebakan. Kalau 2 pertanyaan itu dijawab, berarti Nabi. Kalau tidak dijawab, berarti bukan Nabi. Sedangkan pertanyaan yang ketiga sebaliknya. Kalau dijawab, berarti bukan Nabi. Kalau tidak dijawab, berarti Nabi. Apa itu pertanyaan tentang apa? Tentang ruh. Kata Yahud, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh. Tapi kan jawaban yang ketiga belum dijawab. Padahal dalam hati kecilnya ini benar Nabi. Karena yang satu nggak dijawab. Masa dia nggak bisa menjawab, berarti dia bukan Nabi. Karena nggak bisa menjawab yang ketiga. Apa itu ruh? Ternyata Allah turunkan dalam surat lain. Surat apa? Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawablah bahwa ruh urusan Allah. Ini jawabannya tidak tahu. Jawabannya adalah tidak dijawab. Bahwa itu urusan Allah. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pertanyaan jebakannya juga selamat Rasulullah SAW. Beliau tidak menjawab dengan perasaannya, dengan pikirnya, kayaknya si ruh begini, kayaknya si ruh seperti listrik dan sebagainya, tidak. Tapi menyatakan dengan apa yang Allah turunkan. Itu urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Maka hati-hati kecil Yahud tadi dan tokoh-tokohnya menyatakan ini betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Tetapi ketika mereka bertanya, dijawab, oh tidak bisa, karena dia tidak bisa menjawab yang ketiga. Ikhwan fillah azakumullah. Ini namanya qarinah. Dan qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul Rasul sangat banyak, membuktikan kalau beliau alaihi salatu wassalam adalah Rasul yang hakikah atau Rasul yang sebenar-benarnya yang dipahami oleh Yahudi. Seperti ketika dikatakan tentang neraka, alaiha 19 dan penjaganya 19.
Untuk apa kalimat 19 disebutkan? Adapun orang-orang musyrikin mengatakan, cuma 19. Jagoan kami lebih dari 19, kata mereka. Adapun orang-orang yang munafik karena meragukan kenabian Rasulullah, kecewa. Kenapa sih Rasul itu nyampaikan jawaban? Enggak usah nyebutkan 19 lah. Itu akhirnya benar begitu. Mereka jadi marah-marah dan mengatakan, jagoan kami lebih dari 19. Kata Allah, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Agar orang-orang Yahudi, ahlul kitab, bertambah yakin kalau ini betul-betul Rasul. 19 itu adalah kalimat yang sudah diberitakan dalam Taurat mereka. Kok tahu lagi 19? Dari mana? Kok tahu? Ini kan berita. Ikhwan fillah azakumullah, perlu diingat bahwa antara Rasul dengan Rasul yang lainnya itu yang berbeda hanya syariat hukum. Hukum mungkin berbeda. Karena Allah katakan likullin syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya Allah berikan syariat sendiri-sendiri dan hukum sendiri-sendiri. Para anbiya tadi berbeda-beda hukum syariatnya. Tetapi kalau berita mungkin nggak berbeda. Berita tentang akhirat mungkin apa nggak mungkin berbeda? Nggak mungkin. Karena beritanya jujur dari Allah, sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berita tentang neraka, penjaganya 19 malaikat, itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya sama, nggak ada perbedaan. Maksud berbeda, ini bilang begini, kata Rasul yang ini, bukan 4, kata yang lain, nggak bisa 9. Nggak mungkin, ya. Mustahil. Karena mereka adalah para Rasul yang mendapatkan berita dari Allah, pasti beritanya benar dan beritanya sangat hak. Kalau beritanya benar, pasti sama. Jadi kalau berita-berita tentang nanti akan keluar di akhir zaman Dajjal, apakah berbeda dengan Rasul-Rasul lainnya? Tidak. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali memberitakan akan datangnya Dajjal. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di sini menunjukkan qarinah-qarinah yang sangat banyak yang diketahui oleh Yahudi, terutama tokoh-tokohnya atau pendeta-pendetanya atau ulamanya. Maka kalau begitu, ketika mereka mengingkari Al-Quran dan mengingkari Nabi Muhammad SAW, mereka dalam keadaan tahu muqarinuna li haqiqatihi, mengerti qarinah-qarinahnya. Ay alimuna biha, yakni mengetahui tentangnya dengan detail. Musaddiqan lima ma'ahum, dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Yani Nabi yang akan datang atau Nabi yang datang pada mereka, Nabi terakhir, itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Lianna kutuballah yusaddiqu ba'duha ba'dan. Karena kitab-kitab Allah membenarkan satu sama lain. Fatasdiqu lazimun la yantaqil. Maka kebenaran atau pembenaran itu harus tetap dan tidak berpindah. Karena sama satu dengan lainnya saling membenarkan. Sudah saya katakan tadi. Apa yang berbeda? Syariat saja. Bukankah para rasul itu memberitakan tentang tauhid? Apakah ada perbedaan tentang tauhid la ilaha illallah? Tidak akan ada perbedaan. Tidak akan ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Demikian pula ketika berbicara tentang asma wa sifat. Asma dan sifat Allah. Apakah berbeda satu nabi dengan nabi yang lain? Tidak akan berbeda, pasti sama. Berita tentang jannah wan nar akan berbeda? Tidak akan berbeda. Sampai berita-berita semua yang sifatnya berita tidak akan berbeda satu nabi dengan nabi lain. Berita yang telah lalu ataupun berita yang akan datang. Berita yang akan datang, kalau nabi terakhir tentunya berita yang akan datangnya adalah berita tentang hari kiamat, hari terakhir, berita tentang kebangkitan dan seterusnya. Sedangkan berita dari nabi-nabi yang sebelumnya menceritakan berita hari kiamat dan menceritakan juga berita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir di akhir zaman. Dengan namanya, dengan sifatnya, dengan turunannya, dengan ciri-cirinya. Diberitakan pula. Satu nabi dengan nabi lainnya sama. Yang berbeda hanya cara beribadahnya. Di kaum yang ini, mereka beribadah dengan cara seperti ini.
Kaum berikutnya, nabi berikutnya, cara beribadahnya berbeda. Di sini boleh mengambil rampasan perang seperti pada umat kita ini. Tetapi pada umat terdahulu tidak boleh mengambil rampasan perang. Ketika perang dengan orang kafir, rampasan perangnya ditaruh, dikumpulkan di lapangan, di padang pasir, kemudian ditunggu sampai datang petir dan menghanguskan seluruhnya. Dibakar atau ditunggu sampai datangnya petir dan berarti telah Allah terima dan telah Allah takdirkan untuk dimusnahkan. Ini berbeda hukumnya. Di sini dihalalkan, di sini tidak dihalalkan. Di sini cara beribadahnya begini, di sini cara beribadahnya begitu. Adapun berita-berita ya pasti sama. Yusaddiqu ba'duha ba'dan. Satu sama lainnya saling membenarkan. Maka kenapa Yahudi dan Nasrani tidak mau membenarkan apa yang ada dalam Quran? Padahal sama dengan apa yang ada pada Taurat mereka. Dan membenarkan berita yang ada pada Taurat mereka. وَقَدْ قَرَّرَتْ مَضْمُونَ الْخَبَرِ لِأَنَّهَا كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ. Dan justru kitab yang terakhir ini menetapkan kandungan berita yang ada dalam kitab mereka seperti pendalilan mestinya. Iya kan? Mestinya ketika mereka beriman kepada Taurat dan Injil, kemudian datang Al-Quran, dan ternyata Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka, mestinya kan mengatakan, tuh, iya kan, apa yang saya katakan benar. Lihat dalam Quran, lihat Nabi terakhir ini membenarkan apa yang ada pada kita. Maka percaya pula kepada Nabi yang terakhir dan Quran, kitab yang terakhir, karena sebagai istidlal membenarkan bahwa semua para rasul itu hak, semua para rasul itu benar. Ikhwan fillah azakumullah, mestinya demikian kali istidlal alaih. Walihada tadammanat radda qawlihim. Oleh karena itu terkandung bantahan mereka dengan kalimat nu'minu bima unzila alaina haitsu inna man lam yusaddiq biha bima wafaqa at-Taurah lam yusaddiq biha. Yakni terkandung ucapan mereka, ini terkandung di dalam ucapan mereka. Kami hanya mau percaya dengan apa yang diturunkan pada kami. Yakni sesungguhnya haitsu inna man lam yusaddiq biha, yakni siapa yang tidak membenarkan dia dengan apa yang mencocoki Taurat, berarti dia tidak membenarkannya. Maka dijawab oleh Allah, qul falima taqtuluna anbiya Allah. Yani mereka mengaku beriman kepada Taurat, saya beriman dengan apa yang ada padanya. Pokoknya kalau apa ada dalam Taurat saya percaya. Kalau tidak saya tidak percaya. Padahal dalam Tauratnya ada. Ini kan kebodohan mereka. Maka Allah bantah. Katakan pada mereka, bantahlah mereka. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, kenapa kalian membunuh para nabi? Amrun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula dzalik. Ini perintah dari Allah kepada nabinya untuk menjawab mereka. Qul kepada Nabi, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falima taqtulun, mengapa kalian membunuh anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Perintah Allah kepada nabinya agar menjawab seperti itu. Tabkitan lahum haitsu qatalul anbiya. Tabkitan lahum artinya membuat mereka tidak bisa menjawab lagi, membuat mereka diam seribu bahasa. Karena mereka membunuh para nabi ma'addi'a'il imani bit-Taurat, mengaku beriman kepada para nabi padahal mereka dalam keadaan membunuh para nabi, mengaku beriman kepada Taurat tetapi mereka membunuh para anbiya. Wa hiya la tusawwighuh, dan ini tentunya tidak sesuai, tidak cocok dengan ucapannya. Ucapannya mengatakan beriman kepada kitab yang mereka turunkan, tetapi mereka membunuh nabinya. Padahal yang namanya kitab, Al-Quran, Taurat dan sebagainya diturunkan kepada para nabi. Kalau kalian beriman kepada kitab kalian, kenapa kalian membunuh nabi kalian? Ini bantahan telak buat mereka dan mereka tidak bisa menjawab. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, yang diambil dari kisah Yahudi dan Nasrani
yang mereka menentang Al-Quran dengan alasan ta'assub tadi, bahwa kami beriman pada yang ini saja. Ini faedahnya adalah kita mengetahui bagaimana kebiasaan jahiliyah. Tidak mau percaya dengan kebenaran kalau kebenaran itu datangnya dari kelompok lain. Ini berarti bantahan pula, peringatan pula, nasihat untuk orang-orang yang sekarang yang sudah termakan dengan hizbiyah. Hizbiyah adalah pengelompokan yang dibikin oleh mereka sendiri. Pengelompokan dalam bentuk organisasi-organisasi, pengelompokan dalam bentuk berbagai macam firqah-firqah, bawah tanah atau atas tanah, apakah kelompok-kelompok gelap-gelapan atau kelompok-kelompok terang-terangan. Kemudian mereka ta'assub dengan kelompoknya masing-masing. Kalau datang kebenaran bukan dari kelompoknya, ditolak. Walaupun hak. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian berbicara, berdiskusi, dalam keadaan kata Imam Syafi'i, sungguh aku berharap kalau aku mendapatkan kebenaran dari orang ini. Berharap kalau aku mendapatkan kebenaran dari orang ini. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan tahu manusia itu adalah makhluk khata' wan nisyan. Misalnya, kamu tiba-tiba dicaci maki oleh orang bahwa kamu Ahlus Sunnah kok begini, Ahlus Sunnah kok begitu, Ahlus Sunnah kok begini. Apakah setelah kita dengar kalimat-kalimatnya, kita harus lihat hak apa batil? Kalau ternyata kalimat itu adalah masa Ahlus Sunnah tidak mengerti akhlak begini dan begitu, kita koreksi diri, akhlak kita apa yang salah. Kalau ternyata ada yang salah, alhamdulillah, Allah kirim orang tadi mengingatkan saya. Kan begitu. Ini Ahlus Sunnah. Tetapi kalau kelompok itu sudah hizbiyah, maka mereka mengurung diri dan tidak mungkin ada kebenaran dari kelompok lain, sehingga adapun mereka menyampaikan berbagai macam dalil-dalilnya dengan pemahaman sunnah, dengan pemahaman Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaf, mereka tidak peduli. Pokoknya itu bukan dari kelompok saya. Kita akan katakan, oh itu jahiliyah. Jahiliyah modern. Jahiliyah masa kini. Bukankah kalian berpegang dengan Taurat dan Injil? Dalam Quran ini membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Maka kita katakan kepada kelompok tadi, bukankah kalian berpegang dengan Quran dan Sunnah? Sedangkan yang disampaikan oleh mereka ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan apa yang pernah dijalani oleh kaum muslimin pertama, para sahabat dan para tabi'in. Kenapa ditolak? Oh, saya tidak mau, saya hanya berpegang dengan Quran. Lainnya Al-Quran. Enggak, saya akan berpegang pokoknya dengan hadis. Lainnya hadis. Jangan pura-pura menolak dengan alasan saya berpegang dengan Quran saja dan Sunnah saja. Memang yang dikatakan oleh para ulama ini dari hawa nafsu mereka. Mereka menyampaikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, bahkan dengan tafsir yang benar dari para salafus saleh. Penyakit hizbiyah akan menjadikan seseorang menjadi dungu. Tahu dungu? Nah, dungu itu lebih dari bodoh. Oleh karena itulah mereka setiap kelompok-kelompok hizbiyah biasanya memiliki imam yang dibaiat. Dan baiat itu isinya adalah sumpah setia untuk taat dan tidak boleh menentang. Dengan dibaiat anak buahnya, anggota-anggotanya, mereka sudah dicocok hidungnya seperti kerbau dan cocok hidungnya. Sudah tidak bisa apa-apa mereka. Saya sudah baiat, saya sudah siap sumpah setia untuk taat. Jadi saya tidak bisa menerima kebenaran yang kalian sampaikan begitu. Kata imamnya, ayo ke kanan dia. Kenapa? Hidungnya sudah dicocok hidungnya seperti kerbau. Dibawa ke kanan, kiri ke kiri. Terus turut dia. Kemanapun dituntun oleh pimpinannya. Salah ataupun benar. Padahal tidak ada baiat yang seperti itu kecuali kepada imam yang sah, yang memiliki kekuasaan. Adapun kepada orang per orang parsial, pribadi-pribadi tertentu yang tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak ada syariatnya untuk membaiat pimpinan kelompok, pimpinan organisasi, pimpinan jamaah gelap.
pimpinan kelompok-kelompok gerakan-gerakan bawah tanah, nggak ada syariatnya untuk dibaiat. Dan tidak ada syaratnya atau tidak ada keharusan bahkan bid'ah untuk membaiat seseorang kecuali penguasa yang sah, yang memiliki kekuasaan betul dan memiliki wilayah kekuasaannya dan kekuatannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini peringatan buat mereka juga. Jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang pernah terjerumus di dalamnya Yahudi dan Nasrani ketika menolak Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natafi bihadza. Nasallahu taufiq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka